Shalom saudara-saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam hidup kita semua. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan saat teduh malam ini. Tuhan Allah kami, Allah yang baik dan mengasihi kami, terima kasih buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik, dan apa yang kami alami hari ini semuanya berada dalam kedaulatan-Mu, dan kami percaya akan Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan diri kami untuk bersaat teduh. Bukalah mata rohani kami agar kami dapat melihat, bukalah telinga rohani kami agar kami dapat mendengar, dan berikanlah pengertian di dalam hati kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Urapilah setiap kata-kata yang kami dengarkan, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau menjadi murid-murid yang diajar dan diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus bukan hanya kebenaran dan hidup, tetapi juga sebuah jalan. Gambaran Tuhan Yesus sebagai sebuah jalan merupakan hal yang sangat penting bagi hidup kita, baik hidup kita saat kita ada di bumi ini maupun hidup kita yang akan datang. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, yang berarti kehidupan kekal kita di sorga. Namun Tuhan Yesus sebagai jalan juga memberikan kita arti yang penting di bumi ini. Tuhan menempatkan kita di bumi ini untuk mempersiapkan kita sebelum kita tinggal bersama Tuhan di sorga. Segala sesuatu yang kita alami di bumi ini merupakan persiapan sebelum kita masuk sorga. Oleh karena itu, kita berjalan di dalam sebuah jalan panjang yang disebut kehidupan. Jalan ini tidak selalu lurus, akan tetapi ada sudut yang tajam, belokan, tanjakan, turunan, dan bahaya di kiri kanan jalanan. Kehidupan kita di bumi ini tidaklah mudah, namun semua itu diperlukan untuk membentuk diri kita. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa selain pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia adalah jalan, ada juga jalan-jalan lainnya selain Tuhan Yesus. Akan tetapi, ujung jalan itu memberikan hasil yang berbeda dari apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apabila kita berjalan di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan menuju kehidupan. Tetapi sebaliknya, jalan-jalan yang lain meskipun terlihat baik, tetapi ujungnya menuju maut atau kematian. Bukan hanya berbicara tentang pilihan hidup kekal di sorga atau neraka, tetapi jalan-jalan ini juga berbicara tentang pilihan bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita di bumi ini. Apabila kita berjalan di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan hidup seperti Tuhan Yesus hidup di bumi. Kita akan menjalani kehidupan kita dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Namun, apabila kita berjalan di jalan-jalan selain Tuhan Yesus, maka kita dapat berjalan menuju filsafat dunia, adat istiadat, atau aturan-aturan agamawi yang akan membawa kita kepada kematian. Meskipun terlihat baik, namun tidak ada satu jalan pun di luar Tuhan Yesus yang akan mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran yang menjadi standar surga.
Contohnya saja, New Age mengajarkan bahwa kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan karena manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan kita. Apa yang diajarkan oleh New Age ini terlihat baik, namun hanya mengandung setengah kebenaran, dan setengah kebenaran bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kita bukanlah Tuhan bagi diri kita sendiri, walaupun betul kita diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Namun, kenyataan bahwa kita adalah makhluk ciptaan membuktikan bahwa kita memiliki pencipta, dan setiap ciptaan pasti memiliki tujuan mengapa ia diciptakan. Apabila kita tidak bisa menemukan tujuan hidup kita yang telah dirancangkan oleh pencipta kita, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sepenuhnya. Contoh lainnya adalah hal yang normal di mata dunia untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Namun, apabila kita melakukan hal ini, maka niat kita untuk membalas orang lain juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebut saja adanya kepahitan, kemarahan, dendam di dalam hati kita. Hal itu saja cukup untuk bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sebaliknya, apabila kita berjalan di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan di dalam kasih dan pengampunan, sehingga meskipun orang lain berbuat jahat terhadap kita, namun jikalau kita memiliki untuk mengasihi dan mengampuni, maka hal itu tidak akan mempengaruhi kesehatan mental dan tubuh kita. Kita akan merasakan kelegaan karena tidak memiliki beban untuk membalas dendam, tetapi kita menyerahkannya kepada Tuhan karena kita percaya Dia adalah Allah yang adil. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita lebih bijaksana memperhatikan jalan yang sedang kita lewati. Apakah kita sedang berjalan di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, ataukah kita sedang berjalan di dalam jalan-jalan dunia? Apa yang kita pilih akan mempengaruhi hidup kita, tidak hanya dalam kekekalan, namun juga hidup kita di bumi ini. Perhatikanlah jalan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua diperbaharui dengan pengurapan dan kekuatan yang baru melalui firman yang kita dengar dan kita imani. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh malam hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengajar, menegur, dan mengubahkan kami melalui firman-Mu dan melalui hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur atas setiap benih firman Tuhan yang kami terima, karena firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan kami. Bapa, kami menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu yang sempurna yang akan menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Luputkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan bawalah kami melalui setiap tantangan kehidupan serta menjadi pemenang bersama Kristus. Kami serahkan segala pergumulan hidup dan kebutuhan-kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau Gembala yang akan memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyafaat bagi negeri kami, tempat di mana kami tinggal dan bekerja. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai dan memberkati Indonesia. Kiranya Engkau selalu melindungi negeri kami dari bencana dan bahaya apapun. Kami berdoa bagi terselenggaranya pemilu yang aman dan damai di Indonesia. Berkatilah negeri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.